Kabar mengejutkan kembali menyeret nama penyanyi dan aktris Denada ke tengah sorotan publik. Isu yang menyebutkan Denada memiliki 2 anak di luar pernikahan mendadak ramai diperbincangkan setelah pernyataan tersebut dikaitkan dengan sosok Tessa Mariska. Informasi ini dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan kanal hiburan, memicu rasa penasaran sekaligus kontroversi di kalangan masyarakat. Perbincangan semakin meluas karena isu ini dinilai sensitif dan menyangkut kehidupan pribadi seorang figur publik. Banyak warganet yang terkejut, mengingat selama ini Denada dikenal cukup tertutup soal urusan keluarga dan lebih sering tampil di hadapan publik sebagai seorang ibu yang berjuang demi kesehatan anaknya. Kontras antara citra publik tersebut dan isu yang beredar membuat perhatian masyarakat semakin besar. Namun hingga kabar ini mencuat, informasi yang beredar masih bersifat klaim dan belum disertai bukti atau pernyataan resmi dari pihak terkait. Sejumlah media dan pengamat mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi isu yang belum terverifikasi, terlebih jika menyangkut anak dan ranah privat seseorang. Penyebaran informasi tanpa kejelasan dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan dampak psikologis. Di tengah derasnya arus informasi, publik pun dihadapkan pada pilihan antara mempercayai kabar yang viral atau menunggu klarifikasi yang jelas. Bab ini menjadi pintu awal untuk menelusuri bagaimana isu tersebut muncul, mengapa begitu cepat menyita perhatian, dan sejauh mana kebenaran informasi ini perlu dikaji secara mendalam sebelum ditarik kesimpulan lebih jauh. Sebelum isu ini mencuat dan menjadi perbincangan luas, Denada telah lama dikenal sebagai figur publik yang memiliki perjalanan karir cukup panjang di industri hiburan tanah air. Namanya mulai dikenal sejak usia muda sebagai penyanyi, lalu berkembang sebagai aktris dan presenter. Selama bertahun-tahun, Denada membangun citra sebagai sosok pekerja keras yang konsisten menjaga profesionalisme di dunia hiburan. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik terhadap Denada lebih banyak tertuju pada perannya sebagai seorang ibu. Perjuangannya mendampingi sang anak dalam menghadapi masalah kesehatan berat sempat menyentuh empati masyarakat luas. Denada kerap dipandang sebagai simbol ketegaran dan pengorbanan orang tua, sebuah citra yang kuat dan melekat di benak publik hingga saat ini. Karena itulah, isu yang kini beredar terasa begitu kontras dengan gambaran Denada yang selama ini dikenal masyarakat. Banyak pihak menilai kabar tersebut bertolak belakang dengan sikap Denada yang cenderung tertutup dan jarang mengumbar kehidupan pribadinya. Hal ini membuat sebagian publik mempertanyakan keabsahan informasi yang beredar, sekaligus menilai perlu adanya klarifikasi langsung dari pihak terkait. Dalam konteks ini, memahami siapa Denada dan bagaimana rekam jejaknya di mata publik menjadi penting sebelum menarik kesimpulan lebih jauh. Bab ini menjadi landasan untuk melihat bahwa isu yang mencuat tidak berdiri di ruang kosong, melainkan berhadapan dengan citra, perjalanan hidup, serta persepsi publik yang telah terbentuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Isu yang menyeret nama Denada semakin mencuat ke permukaan setelah pernyataan Tessa Mariska beredar di ruang publik. Dalam pernyataan tersebut, Tessa Mariska menyampaikan klaim yang kemudian ditafsirkan sebagian publik sebagai pengungkapan fakta mengejutkan terkait kehidupan pribadi Denada. Ucapan ini dengan cepat menjadi sorotan karena disampaikan secara terbuka dan menyebut nama figur publik yang dikenal luas. Pernyataan tersebut muncul dalam konteks perbincangan yang kemudian dipotong, dibagikan ulang, dan disebarluaskan di berbagai platform digital. Potongan pernyataan inilah yang akhirnya memicu beragam interpretasi di kalangan masyarakat. Tidak sedikit warganet yang langsung mengaitkan ucapan tersebut dengan dugaan adanya fakta tersembunyi, meski belum disertai bukti atau penjelasan rinci. Di sisi lain, sejumlah pihak menilai bahwa pernyataan Tessa Mariska masih bersifat opini atau klaim pribadi. Hingga kini, tidak ada dokumen, keterangan resmi, ataupun konfirmasi langsung yang dapat menguatkan tudingan tersebut sebagai sebuah fakta. Kondisi ini membuat isu berkembang lebih cepat di ruang spekulasi ketimbang melalui jalur klarifikasi yang jelas. Situasi ini menempatkan publik pada posisi dilematis antara rasa ingin tahu dan kewajiban untuk bersikap kritis. Bab ini menunjukkan bagaimana sebuah pernyataan dapat memicu gelombang opini besar ketika disampaikan di ruang publik, sekaligus menjadi awal dari polemik yang menuntut kehati-hatian dalam menilai kebenaran sebuah informasi. Di tengah isu yang terus berkembang,
Perhatian publik kemudian tertuju pada sikap Denada dalam merespons kabar yang beredar. Hingga isu ini ramai diperbincangkan, Denada belum memberikan pernyataan terbuka yang secara langsung menanggapi klaim tersebut. Sikap ini pun memunculkan beragam tafsir, mulai dari anggapan memilih diam demi menjaga privasi, hingga menunggu waktu yang tepat untuk memberikan klarifikasi. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Denada dikenal sebagai sosok yang selektif dalam menanggapi isu pribadi. Ia cenderung hanya berbicara ketika menyangkut hal-hal yang benar-benar perlu disampaikan kepada publik. Pola ini membuat sebagian pihak menilai bahwa sikap diam Denada bukan hal baru, melainkan bagian dari prinsipnya dalam menjaga kehidupan pribadi agar tidak menjadi konsumsi publik. Meski demikian, ketiadaan klarifikasi langsung justru memberi ruang bagi spekulasi untuk terus berkembang. Di media sosial, sikap Denada ditafsirkan secara beragam oleh warganet. Ada yang menghormati keputusannya untuk tidak menanggapi isu sensitif. Namun ada pula yang mendesak agar Denada segera memberikan penjelasan demi meluruskan informasi yang simpang siur. Bab ini memperlihatkan bahwa dalam pusaran isu publik, respons atau bahkan ketidakhadiran respons dari seorang figur publik dapat menjadi bagian dari narasi itu sendiri. Disinilah batas antara hak klarifikasi dan hak privasi kembali diuji. Sementara publik terus menanti kejelasan di tengah derasnya arus opini dan asumsi. Seiring isu ini terus bergulir, muncul kebutuhan mendesak untuk membedakan antara fakta yang dapat diverifikasi dan spekulasi yang berkembang di ruang publik. Hingga saat ini, klaim yang beredar masih belum didukung oleh data, dokumen resmi, ataupun pernyataan yang dapat dipastikan kebenarannya. Kondisi tersebut menempatkan isu ini lebih banyak berada di wilayah dugaan daripada kepastian. Di tengah minimnya informasi yang terkonfirmasi, spekulasi publik justru tumbuh dengan cepat. Potongan pernyataan, asumsi pribadi, hingga narasi yang dibangun warganet saling bertaut membentuk opini yang belum tentu sesuai dengan realitas. Fenomena ini menunjukkan bagaimana isu sensitif dapat berkembang pesat ketika tidak diimbangi dengan klarifikasi dan verifikasi yang memadai. Aspek lain yang tak kalah penting adalah batas privasi, terutama ketika isu menyangkut anak dan keluarga. Sejumlah pengamat menilai bahwa kehidupan pribadi figur publik tetap memiliki ruang yang harus dihormati, meskipun mereka hidup di bawah sorotan. Anak, dalam konteks apapun, seharusnya tidak menjadi objek spekulasi atau konsumsi publik. Bab ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengonsumsi dan menyebarkan informasi. Di era digital, tidak semua yang viral dapat dianggap sebagai kebenaran. Memilah fakta dan menghormati privasi menjadi kunci agar ruang publik tidak berubah menjadi arena penghakiman tanpa dasar. Yang jelas, di tengah belum adanya kepastian atas isu yang beredar, reaksi publik di media sosial menjadi semakin beragam dan intens. Platform digital dipenuhi komentar, opini, serta berbagai sudut pandang yang saling berseberangan. Sebagian warganet mengaku terkejut dan mempertanyakan kebenaran kabar tersebut, sementara yang lain memilih bersikap skeptis dan menunggu klarifikasi resmi. Tidak sedikit pula yang menyuarakan empati terhadap Denada, mengingat isu ini menyentuh ranah pribadi dan keluarga. Mereka menilai bahwa apapun kebenarannya, penyebaran isu sensitif tanpa dasar yang kuat dapat menimbulkan dampak emosional, terutama bagi pihak-pihak yang tidak terlibat langsung. Seruan untuk menghentikan spekulasi pun mulai bermunculan di berbagai kolom komentar. Namun di sisi lain, ada pula warganet yang menjadikan isu ini sebagai bahan perdebatan dan konsumsi hiburan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana batas antara informasi dan sensasi kerap kabur di era media sosial. Narasi yang belum tentu benar dapat dengan cepat berubah menjadi opini publik yang seolah-olah telah terkonfirmasi. Bab ini menggambarkan kekuatan media sosial dalam membentuk persepsi publik, sekaligus risikonya ketika informasi belum terverifikasi. Reaksi yang beragam menunjukkan bahwa masyarakat berada di persimpangan antara rasa ingin tahu, empati, dan tanggung jawab untuk tidak ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya. Di tengah derasnya arus opini publik, isu ini juga memunculkan pertanyaan dari sisi hukum dan etika. Sejumlah pengamat menilai bahwa pernyataan yang disampaikan di ruang publik, terutama yang menyebut nama seseorang secara langsung, memiliki konsekuensi hukum jika tidak disertai bukti yang kuat.
Tuduhan atau klaim yang belum terverifikasi berpotensi masuk ke ranah pencemaran nama baik. Dari perspektif hukum, setiap individu, termasuk figur publik, memiliki hak untuk melindungi reputasi dan kehidupan pribadinya. Penyebaran informasi yang dianggap merugikan dapat ditindaklanjuti melalui jalur hukum apabila memenuhi unsur tertentu. Karena itu, para ahli mengingatkan pentingnya kehati-hatian bagi siapapun yang menyampaikan pernyataan sensitif di ruang terbuka. Selain aspek hukum, etika berbicara di ruang publik juga menjadi sorotan. Dalam dunia media dan hiburan, tanggung jawab moral narasumber dan penyampai informasi dinilai sama pentingnya dengan kebebasan berpendapat. Isu yang menyangkut keluarga dan anak dipandang perlu penanganan ekstra hati-hati agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang. Bab ini menegaskan bahwa kebebasan berbicara selalu berjalan berdampingan dengan tanggung jawab. Baik narasumber, media, maupun masyarakat memiliki peran dalam menjaga agar ruang publik tidak dipenuhi oleh tuduhan yang belum tentu benar, sekaligus tetap menghormati prinsip hukum dan nilai kemanusiaan. Di penghujung rangkaian isu ini, publik dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua informasi yang beredar cepat dapat langsung dianggap sebagai kebenaran. Isu yang menyeret nama Denada menunjukkan bagaimana sebuah klaim dapat berkembang menjadi perbincangan luas, meski belum disertai kepastian dan klarifikasi yang jelas. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian menjadi kunci utama. Perjalanan isu ini juga memperlihatkan betapa tipisnya batas antara kepentingan publik dan kehidupan pribadi figur publik. Ketertarikan masyarakat seringkali bercampur dengan sensasi, sementara dampak terhadap individu dan keluarga kerap luput dari perhatian. Padahal, di balik sorotan, ada aspek kemanusiaan yang tetap perlu dihormati. Menunggu fakta yang terverifikasi dan pernyataan resmi merupakan sikap yang lebih bijak dibandingkan larut dalam spekulasi. Media, narasumber, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk tidak memperkeruh keadaan dengan informasi yang belum tentu benar. Prinsip praduga tak bersalah seharusnya tetap dijunjung tinggi dalam setiap pemberitaan. Bab penutup ini menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak selalu hadir secepat viralnya sebuah isu. Di tengah derasnya arus informasi, kebijaksanaan dalam menyaring berita menjadi penting agar ruang publik tidak hanya dipenuhi sensasi, melainkan juga keadilan, empati, dan tanggung jawab bersama.